Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzana Allah wa iyyakum minan nar. Ya ayyuhan nas, ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla telah berfirman dalam kitabnya yang mulia, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik bagi orang-orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan keridhaannya, serta bagi orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Ayat yang mulia ini, ma'asyiral muslimin, menunjukkan kepada kita bahwasanya pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat suri teladan yang bagus, dan tentunya padanya terdapat isyarat dan dorongan bagi siapa saja yang mengaku sebagai umatnya untuk mengambil teladan tersebut, mengambil contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bimbingan-bimbingan beliau. Bahkan dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an serta banyak hadis dalam sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dengan tegas dan jelas untuk mengambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai satu-satunya orang yang diikuti secara mutlak. Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan ketaatan seorang hamba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hidayah darinya. Qala Allah azza wa jalla wa in tuti'uhu tahtadu. Apabila kalian mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kalian akan mendapatkan hidayah. Di sini kita ketahui bahwasanya hidayah yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba itu dipersyaratkan apabila mereka itu taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang muslim yang menginginkan hidayah dari Allah, hendaknya dia senantiasa mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah jalan yang akan mengantarkan kepada keselamatan dan mengantarkan kepada kemenangan dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari
kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Semua umatku ini akan masuk ke dalam surga kecuali mereka-mereka yang enggan. Maka para sahabat ridwanullah alaihim bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang siapa yang enggan tersebut, wahai Rasulullah. Aneh, orang enggan untuk masuk ke dalam surga Allah azza wa jalla, yang tidak seorang pun jahil, tidak seorang pun merasa bodoh dari betapa banyaknya nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan di dalam surganya. Semuanya tahu surga itu tempat yang penuh dengan kenikmatan. Makanya para sahabat radhiyallahu alaihim bertanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa ini orang yang enggan untuk masuk ke dalam surga? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba." Siapa saja yang taat kepadaku maka dia akan masuk ke dalam surga, dan siapa saja yang bermaksiat kepadaku maka sungguh dia telah enggan untuk masuk ke dalam surga. Inilah hakikat keengganan ketika seorang memaksiati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan meninggalkan perintah-perintah beliau dan melanggar larangan-larangan beliau. Kenapa ma'asyiral muslimin? Dikarenakan ketaatan kepada Rasulullah merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin seorang dikatakan taat kepada Allah apabila dia menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disadari atau tidak disadari, diakui atau diingkari, siapa saja yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka pada hakikatnya dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah azza wa jalla telah berfirman, "May yuti'ir rasul faqad ata Allah." Siapa saja yang mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Allah Subhanahu wa taala kaitkan ketaatan kepada Rasulnya merupakan bentuk ketaatan kepadanya, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah seorang muslim hendaknya betul-betul berusaha untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh-penuh ketaatan. Karena hakikat ketaatan beliau adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang tercakup dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya." Ikutilah oleh kalian apa-apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, yakni apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan, baik itu berupa Al-Qur'an maupun berupa sunnah, karena kedua-duanya adalah wahyu yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk mengikuti keduanya. Wala tattabi'u min dunihi awliya, dan dilarang untuk mengikuti selain dari Al-Qur'an dan sunnah, selain dari apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain pula Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada kalian maka ambillah, dan apa-apa yang dia larang maka berhentilah. Oleh karena itulah wajib bagi seorang muslim yang mengaku bahwasanya nabinya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti apa-apa yang datang dari beliau. Tidak akan sempurna persyahadatan seseorang walaupun dia mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah beribu-ribu kali, apabila dia tidak mewujudkan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka tidaklah sempurna persyahadatan dia.
seorang yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapan saja datang hadis yang sahih dari beliau sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan segera sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat, tunduk untuk melaksanakan apa yang beliau bimbingkan dan meninggalkan apa yang beliau larang, dan berhenti dari perkara-perkara yang tidak beliau jelaskan dari perkara-perkara agama. Tidak mengada-adakan, tidak membuat-buat hal-hal yang baru dalam agama ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala dengan sesempurna mungkin. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di saat Hajjul Wada pada hari Arafah, Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah aku sempurnakan nikmatku atas kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Maknanya apa, ma'asyiral muslimin? Maknanya bahwasanya Islam telah Allah Subhanahu wa taala sempurnakan, dan maknanya pula bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan semua yang diamanahkan kepada beliau dari syariat-syariat ini. Maka tidak tersisa satupun dari hal-hal yang akan mengantarkan seseorang kepada surga dan menyelamatkan seseorang dari neraka kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskannya. Maka wajib bagi seorang muslim untuk tunduk, mendengar dan taat kepada apa-apa yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullaha taufiq lima yuhibbuhu wa yarda. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Telah kita ketahui kewajiban tentang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dengannya seseorang akan mendapatkan keselamatan. Dengannya seorang hamba akan mendapatkan hidayah, dan dengannya seorang hamba akan masuk ke dalam surga. Dan inilah bentuk yang hakiki dari pengakuan seseorang yang mengaku bahwasanya dirinya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak manusia mengaku cinta kepada beliau, tapi sedikit dari mereka-mereka yang mewujudkan kecintaan yang hakiki. Dan sungguh yang menjadi tolak ukur bukanlah sekedar pengakuan, karena setiap manusia mampu untuk mengaku aku cinta Rasul. Akan tapi yang menjadi tolak ukur bagaimana seorang hamba kecintaan kepada Rasulnya itu diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla telah memberikan patokan untuk seorang dikatakan telah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan yang benar, bukan sekadar pengakuan. Maka masing-masing berusaha untuk menanamkan apakah hal tersebut ada pada dirinya. Qala Allah Azza wa Jalla, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, apabila kalian betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Fattabi'uni, ikutilah aku, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Ayat ini dikatakan oleh para ulama
dengan sebutan ayatul mihnah, ayat ujian untuk menguji kebenaran kecintaan seorang hamba yang mengaku dia cinta Allah, mengaku dia cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dikatakan seorang telah mencintai Allah maupun Rasulnya kecuali apabila dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin, seorang muslim hendaknya berusaha untuk meniti jejak-jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari hadis-hadis beliau sehingga tahu bimbingan beliau sallallahu alaihi wasallam, tahu mana perkara-perkara yang dianjurkan dan mana perkara-perkara yang dilarang. Selain itu, di sana banyak dalil yang menunjukkan bagaimana bahayanya seorang menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun menyelisih perintah Allah ini jelas bagi semua muslim. Namun terkadang bagi sebagian kaum muslimin belum terpatri pada diri mereka bahwasanya penyelisihan terhadap perintah-perintah Rasul ini juga merupakan perkara yang sangat fatal. Mari kita dengar firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Ayat yang agung yang padanya terdapat kecaman yang keras dan ancaman yang pedih bagi siapa-siapa yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan, siapa saja yang menyelisihi Rasul setelah jelas kepadanya petunjuk dan menyelisihi jalannya kaum mukminin, yaitu menyelisihi jalan yang ditempuh oleh para sahabat radhiyallahu alaihim, karena mereka lah orang-orang terdepan ketika disebut kaum mukminin, orang-orang yang telah mendapatkan rekomendasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keselamatan jalan yang ditempuh. Siapa saja yang menyelisih Allah, menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah jelas padanya petunjuk dan menyelisihi jalannya kaum mukminin, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, apa yang Allah ancamkan? Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Di dunia Allah Subhanahu wa taala akan biarkan kemana dia berpaling. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan biarkan dia di dalam kesesatan dan terus-menerus menyimpang semakin jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh celaka seorang hamba yang tidak diberi hidayah, tidak diberi taufik untuk bisa kembali ketika dia melakukan kesalahan. Nuwallihi ma tawalla. Dan ini pada hakikatnya merupakan bencana yang sangat besar dan hukuman yang sangat dahsyat ketika seorang hamba menyimpang kemudian tidak diberi hidayah, tapi bahkan dibiarkan semakin larut di dalam kesesatan dan penyimpangannya. Hal ini juga telah Allah Subhanahu wa taala khabarkan dalam ayat yang lain, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka itu menyimpang, maka Allah Subhanahu wa taala pun semakin simpangkan hati-hati mereka. Ini hukuman Allah Subhanahu wa taala di dunia. Sehingga terkadang kita melihat bagaimana manusia yang menentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mau menerima hadis-hadis beliau, tidak mau tunduk kepada bimbingan beliau, walaupun disampaikan kepadanya berbagai macam penjelasan, tidak mau tunduk, tidak mau kembali kepada jalan yang benar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah biarkan di atas penyimpangannya dan semakin jauh meleset dari jalan yang lurus. Ini hukuman di dunia. Nuwallihi ma tawalla. Kemudian hukuman di akhirat, wa nuslihi jahannam, dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan sungguh neraka jahannam itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Na'udzubillahi min dzalik. Ini ancaman yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
dan menyelisih jalan yang ditempuh oleh para sahabat radhiyallahu alaihim. Oleh karena itulah saudara-saudaraku kaum muslimin, yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita semua. Hendaknya kita bersungguh-sungguh dalam berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana orang-orang sebelum kita bersungguh-sungguh sehingga mereka mendapatkan keselamatan. Kalau kita melihat bagaimana para sahabat radhiyallahu alaihim begitu tunduk dan begitu taat kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium Hajar Aswad, melihat saja, tidak diperintah. Melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium Hajar Aswad, maka beliau pun segera mengikutinya dan melakukan perbuatan yang serupa. Dalam keadaan dia yakin batu tersebut tidak mampu memberikan kemanfaatan, tidak pula bisa mencabut kemadaratan. Beliau mengatakan, "Wallahi inni la'lamu annaka hajar la tadur wa la tanfa'. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalak ma uqabbiluk." Sungguh aku tahu bahwasanya engkau adalah batu biasa, adalah batu sebagaimana batu-batu yang lain. Dari sisi apa? Dari sisi tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula bisa memberikan mudarat. Karena kemanfaatan serta kemudaratan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala semata. Adapun batu, semulia apapun batu, tidak akan mungkin bisa menurunkan kemanfaatan, tidak pula mungkin bisa mencabut kemudaratan. Dan inilah akidah yang terpatri pada diri para sahabat radhiyallahu alaihim. Tapi kenapa beliau sampai mencium batu yang digelari dengan Hajar Aswad tersebut? Beliau katakan sebabnya, kalaulah seandainya aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, maka sungguh aku tidak akan mencium. Tapi karena beliau melihat perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tentunya pada perbuatan beliau terdapat teladan, terdapat petunjuk, dan tidak akan mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perbuatan yang sia-sia, maka beliau pun mengikutinya sebagai bentuk pengikutan yang sempurna kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pada perkara yang mereka lihat tanpa mereka diperintah. Lalu bagaimana dengan hal-hal yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan dengan jelas dan tegas? Maka tentunya mereka adalah orang-orang terdepan yang berusaha untuk menunaikannya. Penyelisihan kepada Rasulullah sekecil apapun memiliki dampak yang besar. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu dalam As-Sahih, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rasulan akala bishimalih, melihat seorang laki-laki makan dengan tangan kirinya. Makan dengan tangan kiri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qul biyaminik," makanlah dengan tangan kananmu. Mungkin sebagian dari kita akan melihat ini perkara yang remeh, cuma masalah makan dengan tangan kiri. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang yang demikian dan memerintahkan bagi seorang muslim untuk makan dengan tangan kanannya. Karena dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, la ta'kulu bishimal fa inna syaitan ya'kulu bishimal. Jangan kalian makan dengan tangan kiri, karena sungguhnya syaitan itu makan dengan tangan kiri. Untuk menyelisih syaitan, maka laki-laki tadi yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan dengan tangan kirinya dibimbing untuk makan dengan tangan kanan. Akan tapi ma'asyiral muslimin, ternyata orang tersebut malah mengayal, la astati', aku tidak mampu untuk makan dengan tangan kanan, sebagai bentuk pengayalan, tidak mau segera menunaikan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, lastata'ta
engkau tidak akan mungkin bisa melakukannya selama-lamanya. Maka seketika itu juga orang tadi tidak mampu untuk mengangkat tangan kanannya sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena meremehkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dalam masalah makan. Oleh karena itulah seorang muslim jangan sekali-kali dia meremehkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik masalah ibadah, masalah muamalah ataupun masalah yang dihadapi sehari-hari. Tapi hendaknya seorang muslim betul-betul mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sungguh padanya suri teladan yang bagus. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan kebahagiaan di hari akhir. Ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang menginginkan keridhaan darinya dan menginginkan kebahagiaan dengan surganya, maka hendaknya betul-betul mengambil teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.